Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, sudah selesai setup environment. Tahapan berikutnya kita akan melakukan atau kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan data preprocessing. Sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sebelum melakukan running data dan lain sebagainya, kita harus melihat datanya apakah datanya itu lengkap atau tidak. Dan ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan data preparation. Yang pertama, kemarin di pertemuan berikutnya itu ada data yang dimiliki itu tidak ideal. Misalkan ada bagian data yang hilang, kemudian ada format data yang tidak sama, tipe datanya dan sebagainya, kemudian data yang tidak cukup gitu. Dan juga variabel bagaimana menentukan yang mana termasuk variabel dependent, yang mana termasuk variabel independen. Nah, di sini kita akan mengambil satu contoh data di mana data tersebut dikatakan tidak ideal karena ada bagian yang missing, gitu, atau dikatakan sebagai missing value. Nah, kita ambil satu contoh, misalkan ada sebuah data yang sudah kita ketikkan di Notepad, misalkan ada data di situ variabelnya ada variabel negara, usia, gaji, dan beli. Kemudian negara yang disebut di sini adalah negara Prancis, Spanyol, dan Jerman, gitu ya. Kemudian masing-masing usia sudah ada, kemudian gaji dari masing-masing ini dalam formatnya format euro ya, Eropa. Kemudian statusnya beli atau tidak. Artinya apakah di sini sebenarnya datanya untuk mencari pengaruh apakah dalam satu negara itu dengan usia sekian dia apakah memutuskan untuk membeli atau tidak gitu ya. Dengan gaji sekian juga mempertimbangkan gaji berapa sekian juga. Nah di sini kalau kita saya memutuskan untuk beli atau tidak. Nah, kita tidak bahas tentang bagaimana memprediksi apakah seseorang akan beli atau tidak, tapi di tahap yang pertama ini kita akan melihat bahwa apakah data yang ada untuk kita proses itu sudah dikatakan sebagai data ideal. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat baris-baris semuanya kolom isi dari variabel-variabel dari semua variabel ini ada data yang tidak lengkap. Data tidak lengkap ini mana? Di kolom di halaman yang di nomor 1, 2, 3, 4 di nomor yang kelima, sang Jermani. Dia ada usia tetapi tidak ada gaji. Nah, kemudian di mana lagi? Di kolom di halaman yang di tabel yang ke-7, di nomor 7. Dia memiliki di Spanyol ini dia tidak memiliki usia. Berarti ada dua data yang tidak lengkap. Artinya tidak memiliki atau data yang dikatakan hilang. Nah, jadi dari data-data yang ada ini anggap saja yang pertama data itu ada padanya gitu. Dapat dilihat tadi ya di kolom usia dan gaji itu ada data yang hilang, ada satu di masing-masing di satu baris gitu ya. Nah, lalu apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengisi data tersebut gitu. Apakah datanya dibuang? Boleh. Apakah datanya juga tetap dipertahankan? Juga boleh gitu. Nah, tapi nanti kalau datanya dibuang, balik lagi. Salah satu yang membuat datanya ideal adalah dikhawatirkan datanya tidak cukup gitu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah anggap aja kita mau data tersebut tetap ada. Nah, jadi yang pertama langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah nanti juga akan saya share di modul, gitu ya. Langkah pertama adalah tentukan dulu apa tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah apa? Tujuan yang dimaksud ini adalah mana termasuk variabel dependent, gitu ya, dan yang mana masuk variabel independen, gitu. Nah, pada data di atas ini masalahnya adalah kita ingin menentukan apakah seorang calon pelanggan akan memutuskan membeli produk tersebut atau tidak gitu. Nah, dari sini kalau kita sudah belajar statistik, kita sudah belajar regresi korelasi ya, maka yang menjadi variabel dependennya adalah kolom beli gitu, karena pelanggan akan memutuskan membeli produk atau tidak, dan variabel independennya itu adalah negara, usia, dan gaji. Oke, kita sudah dapat variabelnya. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menginput data tersebut. Misalkan ini formatnya masih format kita ketik di Notepad data-datanya atau ketik di Excel, kemudian kita akan konversikan ke dalam CSV ya, di CSV ya. Kemudian kita proses untuk data yang hilang dengan cara. Nah, caranya bagaimana memproses data yang hilang tersebut? Nah, di sini akan kita lakukan adalah dengan cara mencari nilai rataan dari data-data di sekitarnya. Mencari nilai rataan data-data di sekitarnya untuk
mengisi data yang hilang tersebut dengan menggunakan, kalau di Python namanya inputer, gitu ya, untuk menginputkan. Nah, kemudian kita definisikan data independen dan dependent variable tersebut ke dalam program. Dalam halnya di sini, dalam artian di sini dalam menggunakan pemrograman Python. Oke. Nah, kita akan coba ya. Yang pertama, kita simpan dulu data ini, save as dalam format CSV dengan nama, misalkan saya berikan nama data, kemudian .csv. Kemudian saya akan letakkan di dalam, kalau kalian menggunakan PyCharm, maka letakkan dia di dalam project kita. Project kita misalkan saya taruhnya di project PyCharm project AI2, gitu ya. Di C, kemudian saya taruh di user Rio 2, kemudian PyCharm project, kemudian AI2. Nah, di sini saya menyimpan dalam format CSV atau data 1 CSV ya. Data 1 CSV yang saya simpan di situ. Oke, sudah tersimpan. Kita running, ya kita lihat di sini otomatis di sidebar-nya sudah ada data 1 CSV. Oke. Nah, datanya sudah ada, kita letakkan di dalam project yang sama. Nah, kita mulai. Pertama, kita import dulu datanya. Kita import dulu modul-modul yang akan kita perlukan. Nah, di sini modul yang kita perlukan dalam pemrograman ini adalah atau library yang kita perlukan itu adalah NumPy. Nah, kenapa NumPy? NumPy adalah dan apa itu NumPy? NumPy adalah library Python yang boleh dikatakan sangat populer ya untuk melakukan proses aritmatika perhitungan. Yang kita lakukan kan melakukan min yang menjadi nilai rataan. Maka di sini kita menggunakan modul NumPy. Nah, karena AI maupun machine learning itu selalu berhubungan dengan proses aritmatika hitung-hitungan, maka library ini akan selalu kita gunakan. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah, karena di sini ya saya menggunakan PyCharm, adik-adik boleh menggunakan NumPy dan sebagainya. Saya bikin atau saya buat dokumentasi dulu. Ini perlu ya dokumentasi. Kalau misalkan ada orang yang perlu dokumentasi, kalau nanti kita lupa ini fungsi untuk apa. Nah, kita akan, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengimport library yang diperlukan, gitu ya, library yang dibutuhkan, yang diperlukan. Oke, ini akan kita lakukan pertama kali. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mengimport NumPy as NumPy. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini di dalam di dalam keterangannya NumPy itu ya dia merupakan anggota modul library yang sangat populer ya. Dia memproses data-data bentuk array gitu. Proses penghitungan operasi matematika yang sangat cepat untuk menghandle array juga, dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di algebra linear, Fourier transform untuk audio dan sebagainya, kemudian random number generation dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian bisa cek saja di dokumentasinya apa itu NumPy, banyak sekali. Dan cara penggunanya juga sangat banyak. Import NumPy as NumPy, kemudian ya tinggal dibaca saja nanti di sini prosedur untuk penggunaan NumPy tersebut. Oke, berikutnya apa? Nah, yang pertama kita pastikan dulu NumPy kita itu library-nya sudah ada di IDE kita. Nah, untuk mengeceknya saya menggunakan misalkan file. Kalau misalkan di PyCharm ya, kalian menggunakan file, kemudian setting, kemudian adik-adik masuk ke di setting ini ada yang namanya project kita. Misalnya project saya AI2 namanya, kemudian saya cari di project interpreter. Nah, di project interpreter ini saya cek apakah di dalam PyCharm saya ini library-nya sudah terinstall atau belum untuk NumPy. Oh, sudah ada NumPy. Kemudian satu lagi saya akan menggunakan Pandas tentunya. Pandas juga ada tersedia di sini. Maka kalau sudah seperti ini saya tidak perlu instalasi package lagi. Tetapi jika package yang belum tersedia, adik-adik bisa menginstal package dengan cara mengklik di tombol plus di sini. Di sebelah kanannya, tombol plus, kemudian teman-teman bisa
mencari menunggu sebentar sampai dia memproses data yang dibutuhkan. Oh, kebetulan saya tidak terkoneksi ke internet. Nanti kalau adik-adik sudah terkoneksi ke internet, diusahakan untuk install package itu harus terkoneksi ke internet ya. Jadi adik-adik nanti tinggal sesuai di sini numpy, kemudian dia akan muncul, kemudian ada proses penginstalan package di situ gitu. Untuk penginstalan package ya. Oke, anggap saja seperti itu. Karena kebetulan saya tidak menggunakan internet, nanti bisa apa nih adik bisa kita lihat-lihat di modul yang saya berikan. Oke, kita import numpy as numpy. Kemudian yang kedua kita import satu lagi, namanya import pandas tadi ya. Import pandas, karena kebetulan pandasnya sudah ada, kita import pandas as pandas. Ini juga sama. Ini juga pandas ini adalah library yang sangat populer ya untuk pemprosesan. Jadi ada deskripsinya, adik-adik bisa lihat di pandas.pydata.org. Akan saya banyak dokumentasi di sini ya. Jadi kita akan kita akan coba aktifkan internet dulu tapi dahulu. Jadi adik-adik bisa lihat di dokumentasi di alamat website ini. Jadi selain modulnya, paketnya dokumentasinya juga sangat lengkap untuk pandas ya, untuk Python. Ya, nanti kita bisa sambil cek. Jadi modulnya tersedia sampai sekarang ya. Jadi kalaupun belum terinstall, tinggal install saja boleh langsung. Jadi otomatis jadi dokumentasinya sangat lengkap. Dia punya modul yang sangat lengkap. Oke. Nah, tahap berikutnya yang kita lakukan adalah mengimport data ke Python. Kita membuat dokumentasinya dulu. Akan import data ke Python gitu ya, ke Python. Nah, untuk proses import data, misalkan saya akan berikan nama untuk variabel datanya, itu saya berikan misalkan namanya, saya berikan nama dataset gitu ya, dataset. Untuk variabelnya ya, saya berikan nama dataset. Kemudian proses pengimportnya saya memasukkan nilai sekarang di sini saya ambil pd.read.csv karena formatnya tadi CSV ya, read.csv ya. Kemudian saya memilih data apa yang kita masukkan tadi. Kebetulan datanya adalah namanya data.csv. Oke. Kemudian kita coba running datanya, kita coba lihat datanya. Dataset ini kita execute selection gitu ya, in Python console atau Alt+Shift+E gitu ya. Boleh menggunakan klik kanan, kemudian execute selection in Python console. Oke, kita lihat di sini name pd is not defined. Berarti kita harus definisikan dulu. Import numpy ini kita harus definisikan. Kita kontrol Alt+Shift+E gitu ya. Import numpy Alt+Shift+E. Kemudian sehingga di sini import numpy np sudah aktif, kemudian juga sama. Yang kedua Alt+Shift+E juga sama, import pandas pd sekali. Pd ini adalah untuk memudahkan kita karena nanti kan tidak singkatannya aja, singkatan dari numpy, singkatan dari pd. Oke, nah berikutnya kita akan jalankan ini satu-satu. Nah, sudah jalan, kita lihat di mana datanya. Ini dataset. Secara otomatis di environment variable-nya sudah ada datasetnya. Kita lihat di sini namanya data frame ya, dataset. Nah, kita tinggal nyalain klik kanan, kemudian view as data frame. Ketika kita tekan view as data frame, secara otomatis dia akan munculkan datasetnya di Skyview. Di sini. Nah, kita lihat di sini tergantung dari formatnya. Kita coba ganti ke dalam format float. Ya, sehingga .float ya, .float. Nah, sehingga di sini ketahuan, oh data yang sudah masuk nih sudah dikenal oleh IDE Python, oleh IDE Python.
Kemudian kita tahu di sini yang kosongnya itu disimbolkan dengan none, gitu ya, disimbolkan dengan none. Ada satu di kolom gaji di baris yang keempat di kolom gaji, kemudian di baris ke-6 di kolom usia. Jadi ini data-data ini yang masih kosong ini akan kita isi nilainya. Bagaimana cara mengisi nilainya? Nah, kita tidak buang, tetapi kita akan mengisi nilainya. Oke. Berikutnya yang akan kita lakukan, kita lihat ya, itu adalah bagian di variable explore. Gitu. Nah, line 6 ini ya, line 6 ini itu perintah ya, kita tahu tadi adalah perintah untuk mengimport variabel. Variabelnya tadi adalah variabel data CSV dan mendefinisikannya sebagai dataset. Gitu. Dan tentu nama variabelnya bebas, boleh Anda masukkan data 1, boleh masukkan nama data belajar dan lain sebagainya, itu boleh bebas. Dan namun sini kita menamainya sebagai dataset. Nah, langkah selanjutnya seperti yang kita jabarkan di awal adalah mendefinisikan mana variabel yang dependen dan variabel yang independen gitu. Nah, karena kita ingin memprediksi tadi keputusan apakah calon pelanggan atau akan membeli atau tidak membeli. Maka di sini kolom beli akan menjadi variabel dependen. Dan keputusan tersebut tentunya ditentukan oleh 3 variabel yang independen gitu, sehingga variabel negara, usia, dan gaji menjadi variabel independen. Oke, kita lihat di langkah berikutnya, kita akan memerintahkan. Bagaimana memerintahkan? Kita anggap saja misalkan si X sebagai variabel dependen dan si Y sebagai variabel independen. Dan di sini kita akan melakukan teknik slicing. Teknik slicing itu kalau misalkan adik-adik biasa menggunakan array, seperti sudah belajar struktur data di array, gitu ya. Itu teknik slicing digunakan untuk pemrosesan array, pengindeksian array dan lain sebagainya. Nah, jika belum belajar, nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya, kita akan bahas sedikit tentang apa itu slicing. Di modul dan di sudah akan saya siapkan juga tulisan terkait apa itu slicing, gitu ya. Oke. Nah, kita akan mencoba mengatasi data yang hilang dengan menggunakan teknik slicing tersebut. Dengan mengisi dengan menggunakan nilai rataan di dalam satu kolom. Misalkan data hilangnya itu pada kolom usia tadi, gitu ya. Maka diisi dengan rataan dari semua data pada kolom usia, gitu. Maka jika data hilangnya itu ada di kolom gaji tadi, maka nilainya itu akan diisi berdasarkan dari nilai rataan di gaji tersebut, gitu ya. Dari rataan semua data yang ada di kolom gaji tersebut. Oke, ya. Kita akan coba, misalkan di sini di variabel yang pertama kita masukkan variabel dependennya, misalkan X sama dengan, kita pilih dari dataset ya, sudah kita cek. Kemudian, nah, untuk slicing biasanya kita menggunakan sintaks ilog, okay? Ilog. Nah, apa itu ilog? Nanti kita akan bahas di teknik konsep slicing. Kemudian saya pilih ilog, kemudian saya pilih semuanya akan menampilkan semua kolom dan baris, kemudian saya akan semua akan masukkan semua kolom, tetapi tidak kolom yang saya masukkan semua kolom baris, tapi tidak kolom yang semua akan maksudnya ilog yang titik 2 itu adalah itu akan menampilkan semua, tetapi akan menampilkan semua data yang ada tabel, tapi yang akan dipilih adalah yang terakhir gitu. Kenapa yang terakhir? Karena memang tadi yang menjadi variabel dependennya adalah yang beli tadi gitu ya, yang beli tadi, sehingga yang akan kita tampilkan adalah yang terakhir selain daripada yang 3 data sebelumnya gitu. Selain dari negara, usia, dan gaji. Kita akan bahas tentang teknik slicing. Kemudian the values. Oke, kemudian kita masukkan juga variabel independennya, dataset, kemudian ilog ya, ilog. Kemudian di sini saya akan menampilkan semuanya, ketiga data semuanya. Kemudian saya ambil yang
tiga tabel tadi, usia, gaji, dan beli. Berarti ada tiga tabel. Berarti ada indeks 1, 2, 3. Berarti ada 3 indeks. Gitu. Yang 3 indeks dimasukkan. Usia, indeks negara, usia, dan gaji. Jadi ada 3 dimasukkan, kemudian dot values. Oke. Nah, kita sudah masukkan datanya, kemudian kita coba running. Boleh running keseluruhan, atau kita coba running satu-satu. Ya, di sini kita lihat sudah ada satu variabel namanya variabel x. Kita lihat variabel x-nya di environment variable. Kita jadikan array. Nah, kemudian formatnya jadikan format float. Kalau kita lihat di data x, ya di data x yang akan muncul adalah maaf tadi ya, saya salah, yang di x ini adalah data independent, kemudian y-nya adalah data dependent, gitu ya. Jadi x yang sebagai data dependent, y-nya sebagai data independent. Okay. Disilat di data dependent yang x-nya ini adalah ada data Prancis, kemudian ada 3 tabel, ya Prancis, kemudian ada kolom Prancis, kemudian ada 4 detail usianya, kemudian gaji dalam bentuk euro. Kemudian kita akan running untuk y-nya. Oke, di sini juga akan sudah muncul variabel y. Kalau kita view sebagai array, dia akan muncul format seperti ini. Ada yes, ada no, keputusan untuk membeli gitu. Ada no dan yes dan seterusnya. Oke, di sini. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita mengimport library scikit-learn gitu, dan menggunakan sublibrary input. Kita juga akan menggunakan kelas simple inputer. Nah, yang perlu diketahui adalah library scikit-learn ini itu adalah library machine learning yang sangat-sangat populer di Python. Gitu. Apa itu library scikit-learn? Caranya tadi sama ya. Kalau misalkan ada dicek dulu di di setting, kemudian dilihat di package, apakah package scikit-learn-nya itu sudah ada di situ atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, lanjut. Tapi kalau belum ada, bagi yang pertama kali menggunakan, maka install package melalui sidebar yang tadi saya tunjukkan. Oke. Kita coba mengimport scikit-learn. Kita akan memproses data yang hilang ya, menggunakan scikit-learn. Memproses data yang hilang. Data yang hilang. Oke. Nah, di sini kita akan buat from scikit-learn. Di scikit-learn di sini bisa modulnya dilakukan dengan sklearn ya. Scikit-learn, kemudian dot input. Kira-kira kita mau masukkan nilai inputnya, input kernelnya. Kemudian kita akan mengimport simple inputer. Kemudian inputernya mana? Inputernya itu inputer, kita buat dulu ininya. Apa itu inputer? Inputer itu adalah simple inputer. Kemudian, nah kita akan memproses yang data missing value-nya. Nah, cara memproses data missing value-nya, kita akan mengganti none, data yang none tadi, inputer sama dengan np.none, none gitu ya, numpy atas nama none. Kemudian strateginya bagaimana? Strateginya kita akan menggunakan proses menggunakan rataan. Tapi rataannya menggunakan min gitu ya, min. Oke. Kemudian kita tentukan juga formasi atau format dari baris dan kolomnya tadi. Inputer sama dengan inputer.fix. Kita fixkan datanya ya. Kemudian dari variabel yang pertama, misalkan variabel dependent tadi,
kemudian kita masukkan ilog-nya tadi, ilog tadi 1:3 ya. Oke, kemudian kita masukkan inputer satu lagi untuk yang G-nya, berarti X 1,1/3 tadi yang sudah kita buat tadi, kemudian sama dengan inputer, kemudian dot transform tadi kita transformasikan ke dalam X tadi ya, X, kemudian variabel X, kemudian kita pilih misalkan titik tadi, titik 2, kemudian 1 untuk yang ilog tadi ya, 1,3 tadi, 1 dan banding 3, artinya 1 yang untuk data independen, 1 yang untuk data independen, dan 3 data independen. Oke. Nah, kita coba jalankan inputer tadi, kita berjalan dengan baik. Kita blok semuanya, kemudian kita Alt Shift G tadi. Oke, inputernya sudah. Oh, simple inputernya, atribut simple inputernya belum kita ketik, karena kita belum jalankan scaling. Kita jalankan no scaling-nya. Oke, simple inputernya sudah kita tag, kemudian inputernya kita coba satu-satu. Kita coba jalankan satu persatu ya. Kita seleksi. Oke, kemudian inputernya juga kita jalankan. Inputernya itu tidak memiliki atribut. Inputer sama dengan simple inputer, inputer.fit X strateginya min tadi sudah. Oke, kita lihat. Ini ya, ada yang salah di inputer yang ini bukan pakai fit tapi menggunakan fit ya. Ya, inputer.fit. Kemudian, nah, kalau sudah kita coba running. Kemudian ya sudah berhasil. Kita lihat di sini di environment variable-nya sudah ada data inputer, sudah ada inputer ya. Sudah ada variable X, sudah ada variable Y, kemudian data set-nya sudah ada inputer. Nah, kita sudah melakukan inputer. Kemudian kita akan melakukan encoding untuk data kategori dan variabel dependent. Oke, kita melakukan encoding data. Apa itu tujuan proses encoding datanya? Supaya lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di modul yang saya sertakan. Oke. Encoding data kategori ya, data kategori dan variabel independen. Oke, nah di sini kita akan menggunakan kita masih menggunakan library yang scikit-learn gitu ya. Di from scikit-learn, kemudian dot, kita melakukan preprocessing data, melakukan encoding data, kemudian kita import. Yang akan kita lakukan adalah kita import label encodernya. Kita import label encodernya. Oke. Kemudian kita pilih salah satunya one hot encoder. Oke. Kemudian kita pilih lagi from scikit-learn. Kemudian kita pilih ke compose. Kemudian kita pilih kita import yang ada di compose, kita import yang kolom input. Pilih yang import. Kemudian kita pilih yang kolom transform. Ya, kita pilih yang kolom transformer tadi. Nah, baik. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita mempersiapkan baris-baris ya, pengisian baris yang hilang. Jadi di line yang pertama tadi, kenapa kita menggunakan fit gitu ya? Kenapa yang nggak bisa? Kita memilih metode fit.
Jadi metode fit itu adalah metode fit yang sintaknya itu ada di belakang titik, gitu ya. Dari sebuah variabel atau argumen, misalkan inputer.fit, gitu ya. Misalkan di sini inputer.fit. Nah, di inputer.fit yang akan kita isi adalah pengisiannya itu hanya yang apa namanya 1 dan 3 gitu. Misalnya di nya itu hanya 1 dan 3, usia dan 1 dan apa namanya 3 itu adalah gaji gitu ya. Gaji 1 dan array yang ketiga itu adalah array gaji untuk yang gaji gitu. Nah, karena kita akan mengisi kolom usia dan gaji, sehingga kita memilih kolom X. X itu indeks 1 dan indeks 2 gitu. Indeks 1 dan indeks 2. Kemudian maka kita menggunakan inputer kecil ya, bukan inputer tapi inputer kecil ya, bukan inputer yang sebelumnya. Bedanya adalah inputer itu adalah perintah dari skyline tadi, scikit-learn, sedangkan inputer itu adalah nama variabel hasil inputer tadi yang pertama. Kemudian di baris yang ke-14 ini kita lihat tuh kita mengimplementasikan baris yang hilang dengan mendefinisikan baris dan kolom ke X. Kita isi dengan inputer transform. Di sini inputer transformnya itu di indeks array yang pertama dan array yang ketiga, kolom usia dan kolom gaji. Kemudian kita perhatikan bahwa X semua baris dan kolom itu diisi oleh semua inputer, semua baris kolom 1 sampai 2. Kemudian tadi sudah kita lihat ya, berhasil atau tidaknya ketika kita jalankan, dia muncul di X yang baru untuk inputer isi. Oke. Nah, nanti hasil yang lebih fixnya kalian akan bisa lihat di dokumentasi yang saya sertakan untuk yang keluaran atau outputnya. Nah, kemudian kita ingin melakukan proses encoding tadi untuk data kategori. Nah, perlu diketahui bahwa dataset yang kita miliki ini memiliki dua kolom. Dua kolom yang sifatnya categorized atau categorical, yaitu kolom negara dan juga kolom beli. Nah, kolom negara memiliki 3 kategori. Kategorinya apa saja yang kolom negara? Nah, kategori di kolom negara ini ada kategori Prancis, ada Spanyol, dan juga Jerman. Gitu ya. Sementara kolom beli tadi itu ada kategori juga, gitu ya. Kategorinya ada yes dan no ya. Ada yes dan no. Artinya ada 2 kategori. Apakah beli atau tidak? Nah, kalau misalkan ada pengelompokan seperti ini dikatakan sebagai data kategori. Sehingga kita harus melakukan encoding. Nah, pertanyaannya adalah mengapa encoding kategori ini penting gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa proses machine learning gitu ya, di dalam AI itu merupakan proses yang sifatnya matematis. Sehingga tidak mungkin data kategori diproses dengan cara matematis juga gitu. Oleh karenanya data kategori tadi itu kita konversi. Nah, konversi itu namanya encoding gitu ya. Kita encode menjadi sebuah format angka agar bisa dilakukan proses matematis. Artinya data yang tadinya misalkan Prancis kita jadikan misalkan kategori pertama, Jerman kategori kedua, kemudian Spanyol kategori ketiga. Yes misalkan kategori 1, no kategori kedua. Sebelumnya di SPSS kita sudah pernah belajar ya. Artinya kita rubah data kategori, data yang sifatnya menjadi data yang teks menjadi binary gitu ya. Nah, itu namanya proses encoding. Jadi kalau di SPSS kita langsung pilih 1 atau 2 gitu kan. Jadi langsung, tapi di sini kita harus menggunakan melakukan encoding secara mengkonversikannya secara manual gitu ya. Nah, kita akan melakukan proses encoding tersebut. Nah, di sini memanggilnya ya, cara memanggil encoding tersebut ya kita import labelnya. Jadi encodingnya itu kita import dari scikit-learn, itu ada label encoder gitu ya. Label encoder, kemudian itu one hot encoder itu sub library dari
Skylin di preprocessing tadi gitu, di preprocessing karena kita akan melakukan pemrosesan data. Kemudian label encodernya itu digunakan untuk merubah namanya, merubah nama dari tadi Prancis menjadi satu, misalnya dari yang tadi teks menjadi binary gitu. Kemudian berikutnya kita juga mengimport kolom transformer. Nah, kolom transformer ini merupakan suatu kelas dari sublibrary Skylin Compose ini gitu. Dari sublibrary, jadi label encoder, one hot encoder itu sublibrary dari Skylin preprocessing. Kemudian kolom transformer itu merupakan sub library dari Skylin Compose gitu ya. Nah, kemudian kalau sebelumnya di versi-versi sebelumnya itu ada namanya categorical feature untuk one hot encoder. Namun di versi yang terbaru ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita gunakan yang proses namanya kolom transformer. Oke. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita memberi label untuk misalkan label encoder untuk X, kemudian label encoder untuk yang variable Y dan seterusnya. Sekarang kita berikan label encoder, kemudian di sini untuk yang variable X gitu ya. Kemudian itu sama dengan label encoder. Kemudian berikutnya kita berikan X sama dengan di array yang pertama X, kemudian yang kita masukkan semuanya, tetapi di array index yang pertama itu sama dengan kemudian label encoder, kita beri nama sebagai label encoder ya, label encoder X gitu ya, label encoder X, kemudian dot fit, kita beri namanya dot fit transform, kita lakukan transformasinya, transform kemudian ke dalam X, kemudian ya kita berikan nilai untuk array yang pertama. Oke, kita beri nilai transformernya kita beri label transformernya itu sama dengan kolom transformer. Kemudian kita akan merubah yang kategori tadi, misalkan kategori negara yang pertama tadi, kategori negara menjadi one hot encoder ya, one hot encoder, jangan lupa huruf kecil dan huruf besarnya, one hot encoder. Kemudian kita masukkan di array yang pertama, karena array di baris yang pertama kita berikan array 0. Kita tahu ya di struktur data arraynya mulai dari 0. Oke, kemudian kita pakai remainder sama dengan kita pakai yang pas drop. Nanti penjelasan apa itu pas drop bisa adik-adik baca di modul yang saya serta di di script yang saya bahas. Jika sekiranya pembahasan di video ini tidak agak sulit untuk dipahami secara cepat, kemudian X-nya itu nampainya satu array ya, array, kemudian kita transformasikan ya, dia jadikan dalam format array transformer, kemudian dot fit
kayak fit transform, transform X sesuai dengan namanya formula masih di X ya. Oke, kita coba running. Ada yang bermasalah, dan errornya di syntax. Kita lihat masalahnya, errornya kenapa. Oh iya, di transform X-nya itu belum diketahui data tipenya itu mau dirubah ke arah kemana ya, karena kan tadi masih dalam format text, maka data tipenya itu kita rubah ke dalam bentuk detailnya itu sama dengan np, kita jadikan dalam format float ya, float. Oke, kita coba running kembali. Masih masalah, kita lihat lagi apa masalahnya. Baik, errornya kita coba clear ya. Bagusnya ketika ada kendala atau error, maka bagusnya kita coba satu baris per baris. Kita coba running baris per baris gitu ya. Kita coba running shift A. Oh, ternyata tidak ada masalah. Kemudian kita running yang kedua juga. Baris berikutnya shift E, tidak ada masalah. Kita running baris yang ketiga label encoder X, shift E. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita running yang keempat. Ini ya, shift E ini masih baris yang ketiga ya sebelumnya. Kita running ini shift E. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita running transformernya shift I. Oke, tidak ada masalah. Kita bisa lihat di Python console-nya tidak ada masalah ya, tidak muncul. Kemudian kita jalani yang X-nya. Oke, semuanya sudah berjalan dengan baik. Kita lihat di datasetnya, di environment variable sudah muncul semua data yang kita butuhkan. Inputernya sudah jalan, kemudian transformernya juga sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita lihat satu persatu. Di baris yang ke-17 ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu adalah proses import class label encoder dan encoder tadi ya, dari sub library Skyline processing, preprocessing label encoder. Ini biasanya digunakan untuk merubah nama, misalkan label encodernya itu merubah nama atau label. Kemudian di baris berikutnya 18 ini kita mengimport kolom transformer, mengimport kelas kolom transformer tadi dari sub library Skyline apa ya, sub library kayak Skyline tadi. Ke apa namanya, jadi di baris 18 ini kita mengimport kelas transformer tadi ya, kolom transformer dari Skyline Compose. Kemudian apa namanya, kita menggunakan parameter kolom transformer untuk proses pengimportan kelas mentransformasi dari data satu ke data yang lain. Artinya kita melakukan kan tadi dalam kasus ini informasinya dari data kategorial ke dalam binary. Kemudian kita juga melakukan proses label encoder. Jadi di sini kita namakan label encoder X, gitu ya. Karena kita ingin mengkonversi variable X yang independent variable tadi, yang kolom beli tadi kan variable independen ya, beli gitu. Jadi kita variable X-nya kita simbolkan dalam bentuk variable label encoder tanda kurung buka dan kurung tutup tanpa parameter apapun di dalamnya. Nah, kemudian di dalam variable independen beli ini kemudian kita masukkan satu array. Itu adalah proses implementasi label encoder dengan menggunakan metode fit transform. Nah, kenapa fit transform? Karena
kita akan melakukan proses pengisian dan juga penghitungannya, implementasi hasilnya ke dalam variabel yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kenapa pakai feed? Kenapa sekarang harus feed transform? Kalau feed itu kan gampangnya itu feed itu adalah proses penghitungan, sedangkan transform itu pengisiannya. Jadi kalau feed transform berarti penggabungan dari proses penghitungan dan juga proses pengisian gitu. Nah, sehingga setelah kita melakukan proses encoding tadi, kita juga menginputkannya secara sekaligus dua-duanya gitu. Nah, kita memilih kolom negara karena indeksnya itu semua baris. Kenapa di sini kita milih kolom negara gitu ya? Karena memang yang akan dilakukan yang pertama adalah kolom di array yang pertama ya, di kolom negara. Indeksnya atau barisnya semua kita pindahkan ke 0 karena array-nya yang pertama kan. Nah, sekarang kemudian kita eksekusi. Hasil eksekusinya bisa dilihat di environment variable gitu. Artinya di environment-nya yang French dikonversi menjadi 0, kemudian Spanyol dikonversi menjadi 2, dan Jerman dikonversi menjadi 1. Jadi ya, semuanya dikonversi menjadi angka-angka tadi. Jadi 0, 1, dan 2 gitu ya. Supaya bisa diproses oleh komputer atau si Python-nya gitu. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat di proses konversinya itu kalian bisa melihat menjadi 3 ya. Jadi 3, 0 sampai 3 dikonversinya ke dalam bentuk float di environment variable ini. Di sini saya tidak bisa mengambilkan ke dalam bentuk format array untuk diinspeksikan langsung. Proses inputernya. Tapi nanti adik-adik bisa pelajarin di apa namanya di secara lebih luas di modul yang saya sertakan di script yang saya sertakan. Saya nggak tahu di Spider bisa langsung sih, kalau di Python ini saya belum bisa langsung dikonversikan ke dalam bentuk format array di sini. Nah, kemudian karena tujuan awal kita hanya mengkonversi ke dalam angka gitu ya. Namun kenapa kita harus pakai dummy variable? Karena kalau misalkan di Python itu kan kalau misalkan kita memasukkan 1, 2, 3, maka akan dianggap yang 2 lebih besar dari 1, yang 3 akan lebih besar, dianggap lebih 2, 100 lebih dari 50, dan seterusnya. Maka kita perlu menggunakan atau memerlukan apa yang disebut sebagai dummy variable gitu. Karena idenya kenapa dummy variable? Karena negara kan memiliki 3 kategori tadi, 0, 1, dan 2. Maka kita butuh 3 kolom di sini untuk dummy variable-nya. Baik, penjelasan lebih lengkap dari script ini nanti bisa adik-adik lihat di modul atau script yang saya sediakan, karena keterbatasan keterbatasan memori komputer, sehingga pemrosesnya akan membutuhkan waktu yang lama untuk running satu persatu dari environment variable-nya. Kemudian untuk menghemat waktu di videonya juga. Kemudian langkah berikutnya kita lanjutkan, karena tadi kita mengencoding data kategori dan variable independen, maka jangan lupa kita juga harus mengencoding yang dependent variable yang y-nya tadi itu ya. Tuh, berarti kita encoding satu lagi, namanya encoding untuk data independen ya. Independent. Berarti di sini kita pilih namanya label encoder tadi besar ya, label encoder, kemudian yang y, kemudian untuk variable dependent sama dengan label encoder
kita buat seperti ini saja tanpa ada pemberian parameter. Kemudian y-nya sama dengan label encoder, kemudian encoder y, kemudian cukup menggunakan fit transform saja karena tidak ada yang perlu di fit transform yang y-nya. Fit transform y, kita tidak perlu melakukan yang lainnya lagi karena memang sudah tidak ada yang ditransformasi, tidak ada lagi proses file encoding, sudah ada kategorian, misalkan perubahan dari data. Karena kalau data kategori kan ada yang harus dirubah menjadi k ya, kalau di sini kan tidak ada, sehingga kita tidak perlu melakukan proses yang agak lebih rumit gitu. Jadi di sini kan kita hanya perlu variabel beli gitu ya, dia hanya memiliki 2 kategori, maka tidak memerlukan one hot encoder gitu. Jadi kalau one hot encoder tadi butuh proses yang panjang, karena kita hanya mengkategorikan kategori yes1, no 2, maka kita cukup memasukkan nilai label encoder dan fit transform. Penjelasan lebih lanjut nanti bisa ada dilihat di script yang saya berikan. Kita running. Oke, ternyata ada masalah karena keterbatasan memori komputer saya sehingga dia minta restart. Boleh kita coba restart. Kemudian kita coba jalankan kembali. Kita shutdown, kita coba jalankan kembali. Jamnya. Jetbrain kita coba. Kita coba jalankan sampai jamnya kembali. Ya biasanya karena ya suka crash ya kalau misalkan prosesnya agak panjang lama, crash komputer karena mungkin banyak yang sedang berjalan. Karena saya mengaktifkan fitur yang lainnya juga di sini untuk merekam materi kita. Nah, ini jangan khawatir ya kalau misalkan dia crash karena dia akan balik semula. Oh ya, yang independen ini label ini kita aktifkan kembali, kita klik ulang lagi label encoder. Label encoder tadi variable y ya, sama dengan label encoder. Kemudian kita masukkan lagi bawahnya y sama dengan label encoder y. Kemudian y besar ya, jangan cukup sensitif, ya sama dengan label encoder y. Kemudian kita menggunakan fit transform y. Oke, sudah, kita coba running. Ada yang error di label encodernya. Oh iya, ini fit transformnya ada yang masalah di yang pertama, di input line satunya itu y-nya tidak ada masalah. Oh ya, kita belum mengaktifkan kembali tanda seperti ini. Kita aktifkan dulu semuanya, jadi harus semuanya satu persatu. Oke, kemudian kita coba jalankan yang bawahnya. Mulainya kita jalankan keseluruhan aja. Nah tadi harus mulai dari awal lagi untuk restart ya. Kita klik keseluruhan. Oke. Stop. Masalah di yang terakhir, yang pas stroke tadi ya. Line 20. Oh ya, label encoder fit transformnya sudah kita track. Kemudian label encoder fit transformnya juga sudah kita track. Oh ya, tadi ada sedikit kesalahan di penulisan passthrough ini ya, sehingga ketika jalan keseluruhan tidak bisa jalan. Tapi setelah dirubah,
ketika kita jalankan kembali ya sudah berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita lihat setelah proses yang semuanya selesai, kita lihat apakah di environment variabelnya semua yang kita butuhkan sudah jalan. Untuk yang kita akan ingin merubah yang is tadi ya, kita lihat nilainya, kita jadikan dalam bentuk array. Nah ternyata sudah berubah. Kemudian kita buatkan dalam bentuk .float aja. .float. Nah, kita lihat di sini di negara semuanya sudah memang kita lihat di kategori semua nilainya sudah ada nilainya ya. Nilainya sudah ada, keputusan untuk beli juga sudah ada nilainya. Kemudian yang keputusan untuk belinya belum muncul ya. Kita lihat dulu keseluruhan di mana letak kesalahannya ya. Baik, ini adalah hasil encodernya. Jadi 101 ini menggambarkan ini adalah satu negara, misalnya tadi Prancis, kemudian Spanyol dan Jerman gitu ya. Tadi kan kita sudah merubah menjadi 012 gitu ya. 0 misalkan untuk Prancis, kemudian Spanyol, kemudian Jerman, kemudian adalah nilai-nilai ilustrasi dari kategori nilai-nilainya. Kemudian misalkan Prancis misalkan 1, kemudian 0 dan beli atau tidak gitu ya. Prancis misalkan di negara Prancis satu menandakan beli, yang untuk kategori yang kedua tidak beli, kategori ketiga beli, dan seterusnya. Kemudian untuk Y-nya juga menampilkan standard array, tampilkan array 0101 ya, gitu ya. Kamu beli atau tidak. Nah, ini adalah keluaran untuk bagaimana menampilkan data yang tadinya kosong menjadi data yang memiliki nilai. Oke, tentunya agak ribet untuk langsung memahami materi di sini, sehingga dari situ saya sudah membuat skrip yang mudah-mudahan nanti bisa adik-adik baca juga. Skripnya nanti bisa adik-adik baca di sini ya, di data yang sudah saya siapkan, sehingga selain mencoba di videonya, adik-adik bisa langsung memahami penjelasan materinya di bahan yang sudah saya siapkan ini. Oke, lebih lanjut. Oke, jadi itu adik-adik ya untuk materi yang pertama ini, persiapan data. Masih ada persiapan data yang lain, dataset dan seterusnya di bab berikutnya, yang pastinya untuk memahami ini membutuh waktu. Dan selain di PyCharm, adik-adik bisa coba di Spider gitu ya. Tinggal masukkan juga Spider, juga proses sama. Kemudian saya tinggal running aja, kita tinggal running sehingga muncul semua data nilai, sehingga nanti muncul di environment variable nilai X-nya berapa gitu ya, nilai Y-nya berapa, kemudian dataset awalnya berapa, seperti apa, kemudian inputernya menghasilkan apa gitu ya. Sampai nilai ya, keseluruhan yang tadinya kosong menjadi memiliki nilai. Itu adik-adik ya, untuk tahapan awal persiapan data. Cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi awal penyemangat bagi kita di masa-masa corona ini. Jadi mudah-mudahan tetap bisa terus belajar ya, meskipun kondisi sedang tidak bisa belajar secara langsung, tapi kita upayakan untuk belajar secara kita belajar dengan baik gitu ya. Kita terus belajar, kita terus menyiapkan diri, menyongsong hari depan yang lebih baik. Kita tetap semangat. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.